Selamat pagi teman-teman. Saya Paul Cibubui, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran tema 3, subtema 3 di kelas 3. Kegiatan pembelajaran sudah tersusun di dalam RPP dengan waktu 3 kali 35 menit. Sangat diharapkan partisipasi kawan-kawan semua untuk menyimak, kemudian dapat memberikan saran, masukan guna perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Keras sedikit. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita bertemu kembali pada pembelajaran yang berikut. Ya, jadi hari ini kita akan belajar menyangkut dengan tema 3, benda di sekitarku. Ya, dan subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ya. Baik. Sehat semua? Sehat? Sehat? Baik, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Kita mohon pertolongan bimbingan daripada Tuhan. Ya. Saya minta satu orang untuk berdoa. Afika, berdoa. Jadi tadi kita Pak sudah kasih tahu tema dan subtemanya, ya. Sekarang kemarin kita belajar, Pak sudah sampaikan menyangkut dengan tujuan. Pasti ada tujuan toh? Ada kesan deh. Dalam pembelajaran ini ada tujuan, ya. Tujuan yang pertama yaitu nanti setelah anak-anak membaca wacana atau teks di dalam buku, ya. Begitu, anak-anak akan menemukan kata atau istilah baru dalam bacaan tersebut. Ya. Kemudian nanti juga anak-anak akan bercerita kembali. Bercerita kembali menyangkut dengan wacana atau teks tersebut, isi daripada wacana tersebut. Ya. Setelah itu, tujuan yang ketiga yaitu nanti anak-anak dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan satuan waktu. Ya, satuan waktu. Ada menit, ada jam dan seterusnya. Ya, begitu. Itu dia punya tujuannya. Ya, baik. Oleh sebab itu, saya minta coba anak-anak buka di subtema 4. Pembelajaran 3. Subtema 4, pembelajaran 3. Subtema 4, pembelajaran 3, halaman 194. Halaman 194. Sudah dapat? Ya, situ ada bacaan yang berjudul pemanasan global. Ya, pemanasan global. Nah, oleh sebab itu sekarang ya saya minta anak-anak membaca, ya, membaca buku tersebut
Saya kasih waktu 15 menit. Silahkan baca. Baca, bangun kau baca. Bangun kau baca, bangun. Bangun kau baca di situ. Jangan tengah. Karena buku kurang jadi. Dalam bacaan tersebut ya pasti ada di pung kata-kata yang baru, kata-kata baru ya, atau istilah baru yang mungkin kalian baru lihat atau kalian baru baca ya. Ingat baik-baik, nanti habis itu saya minta untuk bertanya. Baca baik-baik, pemanasan global, baca dia sampai selesai. Pasti ada kata-kata yang belum kalian mengerti, belum kalian memahami ya. Baik ya, sudah. Baik, kalau sudah silakan duduk kembali supaya bisa itu ya. Nah, dari bacaan itu pasti kalian menemukan kata atau istilah yang baru. Ada kosong kira-kira di dalam bacaan kelompok sini, ada kosong. Ada kelompok sini, ini di sini. Baik ya, ada. Sekarang saya mau tanya dulu, atau kalian bertanya dari kelompok sini, bertanya dulu. Kira-kira kata atau istilah apa yang kalian temukan di dalam di bacaan tersebut? Kelompoknya Fani. Coba satu kata saja juga, satu istilah saja di dalam bacaan situ. Global di sini. Ya? Keras sedikit. Apa? Pemanasan global. Baik, sama saja dan di sini. Di sini? Apa? Oh, global warming. Baik, berarti sama, ya. Nah, global, ya. Global. Nah, itu nanti kita temukan di dalam kamus, tapi saya jelaskan dulu kasih kalian supaya kalian bisa mengerti. Global, ya, yaitu mendunia. Ya. Begitu. Nah, kata global dia berasal dari ya kata globe. Apa itu globe lagi? Bola bumi tiruan. Yang di kelas berapa ada itu bulat tuh, yang di situ ada gambar pulau-pulau, negara-negara semua ada di situ. Itu yang namanya globe. Ya, jadi global diambil dari kata globe. Ya. Baik, kemudian ya setelah itu nanti habis ini kalian berdiskusi ya, berdiskusi. Nanti Pak akan bagikan diskusi tersebut, kalian mengisinya ya. Kemudian masing-masing kelompok akan melaporkan ya hasil diskusinya di depan kelas ya. Satu orang mewakili kelompok datang lapor atau membacakan ya hasil diskusinya di depan kelas ya. Sudah dengar kok? Dengar kok soalnya? Baik ya. Baik, kemudian ya di dalam situ, di dalam diskusi situ ya, nanti jawabannya ada di dalam bacaan ya. Jawabannya ada di dalam bacaan. Begitu ya. Kemudian waktu
Kan ada waktu di situ toh. Nah, ya di situ ada jam. Ya, kalian sudah pernah lihat jam, kok belum? Sudah. Ada yang bisa baca jam kosong? Ya? Ya, di dalam jam ada tertulis bilangan 1 sampai dengan 12. Ya, 1 sampai dengan 12. Begitu. Nah, ada jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, seterusnya sampai dengan jam 12. Ya, ada di situ jarum panjang, jarum pendek, dan dia ada jarum yang kecil. Begitu. Nah, waktu, ya, waktu ini banyak, bukan hanya jam saja. Ya, waktu ini banyak. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada semester, ada triwulan, ada caturwulan, ya, ada abad, ada minggu. Itu waktu. Jadi waktu jangan kalian berpikir bahwa hanya jam saja, bukan, ya, begitu. Waktu ada hari juga, hari juga termasuk waktu, begitu, ya. Jadi baik. Satu, di dalam kertas diskusi ada jam, ya. 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik, 1 hari berapa jam, ya. Nanti di dalam diskusi situ kalian hanya merubah dari jam ke menit, dari menit ke jam, ya. Sudah dengar, lihat di hasil diskusi di dalam kertas diskusi tersebut. Sudah? Baik, sekarang saya kasih waktu berdiskusi berdiskusi selama 25 menit dari sekarang. Silakan. Kasih saran, kasih pendapat, kasih masukan di diskusi tersebut. Ya. Nanti di penjawaban tulis di dalam kertas itu. Tulis di bagian bawahnya, bagian bawah. Ya. Jawabannya nanti lihat di dalam bacaan. Ya, ada di dalam bacaan situ. Waktu juga ada di dalam situ, di dalam bacaan. Tulis jawaban di dalam kertas itu. Di bawahnya jawaban. Baru nomor 1 apa? Ya, nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Ada toh pemanasan global, ada di situ toh apa yang dimaksud dengan pemanasan global, ada di dalam situ, di dalam bacaan situ.
Sudah kau? Sudah? Baik. Kalau sudah, ya. Kalau sudah, masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya, ya, dari kelompoknya Fani. Silakan, satu orang. Baik, nanti kelompok yang lain dengar, dia baca, terus bisa bertanya ke kelompoknya ini. Keras sedikit, keras. Terus. Baca di soal. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Diselesaikan strategi satu jam, 15 menit sama dengan 7 menit, 20 menit sama dengan 7 jam, 7 menit. Ada yang mau bertanya? Ada kok? Ada soalnya. Baik, kalau tidak ada kita kasih tepukan tangan dulu untuk kelompoknya Fani. Baik, kelompoknya Leo. Kelompoknya Leo. Maju sini. Mari maju, maju. Baca keras. Baca sih. Kau baca yang tadi tulis tuh. Ya? Oh, baca di soal. Keras. Lagi-lagi suara sonar. Apa yang dimaksud dengan global? Habis? Tulis yang gini. Keras, tenona dong sondeng. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Terus sebutkan dibiarkan apa? Bencana apa? Di dalam buku situ ada tuh. Itu. Ada tuh dalam buku itu. Terus baca terus. Baca terus. Apa yang dapat dilakukan? Nomor 3. Untuk mengurangi laju pemanasan global. Baik. Kita kasih tepukan tangan dulu buat kelompoknya Leo. Kasih keras sedikit. Baik ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya. Pemanasan global itu terjadi jika suhu ya di bumi meningkat. Nah, kalau isu meningkat, kalau suhu panas terman. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau suhu terlalu panas, apa yang terjadi? Ya. Begitu. Yaitu yang paling utamanya itu apa? Es di kutub dong itu, di kutub utara, kutub selatan di situ es banyak-banyak. Es gumpal-gumpal di bukit-bukit es di situ. Nah, kalau itu es mencair berarti air laut tambah banyak. Ya. Kemudian pohon-pohon akan
mati. Kalau sudah terlalu panas pasti mati toh. Begitu ya. Nah, kalau sudah mati berarti kehidupan di hutan sudah tidak ada lagi. Ya. Begitu. Kalau pohon sudah mati berarti air dong justru kering. Ya, sumber air di dalam tanah, berarti karena pohon yang lindungi air. Ya. Nah, kalau pohon sudah mati berarti tanah panas, air di bawah, di dalam tanah kering. Ya, begitu. Nah, bagaimana supaya kita mengurangi sehingga tidak terjadi pemanasan global? Ya, kita menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Ya, tetap sehat. Ya. Kemudian waktu, ya, di dalam kau punya LKPD atau lembar kerja siswa ada waktu. Ya, ada waktu 1 jam 15 menit. Itu kira-kira berapa menit? 1 jam berapa menit? Berapa? 60 menit. 60 menit tambah 15 menit berapa menit? 60 tambah 15 berapa? Berarti 1 jam 15 menit sama dengan 75 menit. Ya. Nah, kalau dia 100 menit, berapa jam itu? Potong suka kurang 60 menit. Kan 1 jam toh, suka kurang 60 menit. Berarti sudah dapat 1 jam. Nah, sisa berapa menit lagi? Kalau saya ambil 60 berarti sisa berapa? Ya. Sisa 4. Saya ambil 60 sisa berapa puluh? 100 menit. Kita ambil 60 menit. Berarti tinggal berapa puluh menit? Berapa? 40 menit. Berarti dia 1 jam berapa menit? Berapa? 1 jam 40 menit ya. Baik, di dalam ini di slide kalian bisa lihat itu 1 jam 1 menit ya. 1 jam berapa detik, 1 menit berapa jam, 1 detik berapa jam, 1 detik berapa menit, 1 detik berapa jam. Begitu ya. Kalian bisa lihat. Nah, tadi di dalam bacaan tersebut ya pasti ada istilah-istilah baru, kalian bisa dapat informasi-informasi baru ya di dalam bacaan tersebut. Pasti ada istilah-istilah baru, kalian bisa dapat informasi-informasi baru ya di dalam bacaan tersebut. Nah, apa itu informasi? Ya. Nah, apa itu informasi? Ya, informasi adalah pesan. Ya. Pesan atau ucapan ya atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence atau dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi bisa direkam juga ya atau ditransmisikan ya. Itu pengertian daripada informasi. Nah, jenis-jenis informasi ada beberapa, di situ ada 3. Ada informasi aktual ya, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta atau yang bisa dibuktikan kebenarannya ya. Kemudian yang kedua opini ya, yang ketiga deskripsi. Begitu. Kemudian ada di ciri-cirinya, ada 5 ciri di situ ya. Ada benar atau salah, ada baru, ada tambahan, ada korektif, dan ada penegas ya. Kemudian fungsinya ya, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan daripada pengguna informasi ya. Kemudian mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, dan yang berikut menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. Itu fungsi ya. Baik, kemudian itu informasi. Nah, di dalam bacaan tersebut tadi juga pasti ada kata-kata yang baru. Nah, apa itu kata? Ya, kata itu merupakan elemen terkecil dari suatu bahasa. Ya,
yang dapat diucapkan, dapat ditulis. Begitu. Kalau ketong bawa omong ini termasuk kata. Nanti baru dari kata itu ada terbentuk kalimat, ya. Kemudian fungsi kata di dalam satu kalimat ada yang istilahnya subjek, ada predikat, ada objek. Ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, kemudian ada keterangan. Ya, itu dalam satu kalimat. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Itu semua kata. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Baik, kemudian tadi waktu saya sudah sampaikan, ya. Nah, ini jenis-jenis waktu sudah saya sampaikan tadi, ya. Oke, baik. Jadi tadi kalian sudah melihat, ya, sudah mendengar apa yang saya jelaskan menyangkut dengan tema dan subtema hari ini, yang menyangkut dengan waktu, ya. Kemudian menyangkut dengan bacaan yang ada di dalam, ya, menyangkut dengan bacaan yang berjudul pemanasan global. Nah, kalau bumi panas berarti bumi akan, ya, terganggu, dia punya keseimbangan, ya, karena lingkungannya rusak. Kalau pemanasan global, ya, pohon dong mati, hewan-hewan dong juga pasti ada yang mati karena panas. Ya, terus kemudian selain itu juga udara tidak bersih. Ya, kenapa dia tidak bersih? Ya, asap-asap kendaraan, asap-asap pabrik banyak. Ya, potong di sini ya kendaraan masih sedikit, tapi kalau di kota-kota besar, ya, di situ ada pabrik besar-besar, kendaraan begitu banyak. Nah, asap juga banyak di sana. Ya, di kota-kota besar, contoh Jakarta, Surabaya, Bandung, ya, Bogor, ya, dan lain sebagainya. Situ kendaraan banyak, pabrik juga banyak, pabrik besar-besar. Ya, kalau di sini ya kendaraan masih kita bisa hitung. Oh, satu lewat, 1 jam baru satu lewat. Tapi di sana tidak. Ya, begitu. 1 detik mungkin 100 atau 200 kendaraan lewat. Nah, kalau 1 jam, ya, nah kendaraan dong pasti dong bahas apa kesan. Bahasa berarti mengganggu, ya, pernapasan. Ya. Nah, kalau mengganggu pernapasan berarti sudah potong sakit. Ya, begitu. Jadi baik. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga supaya lingkungan tetap bersih, pohon-pohon tetap terjaga dengan baik, ya. Yang kalau di kota-kota ya itu mungkin sudah setengah mati karena memang pabrik banyak di sana. Tapi kalau kita yang masih di desa, kita tetap jaga supaya, ya, udara tetap bersih, begitu, ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat berguna bagi kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian sehingga kalian dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, saya minta satu orang sebelum kita akhiri pelajaran, saya minta satu orang untuk berdoa. Angel. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Terima kasih. Demikian proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kiranya ada kritik dan saran dari teman-teman semua yang ingin disampaikan sangat membantu
dalam melakukan pengembangan diri selanjutnya. Sekian, terima kasih.